Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke teman-teman, kembali bertemu dengan saya Khodim Fadli. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep dari manajemen. Nah teman-teman, kita tahu bahwa manajemen itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manajemen ini berkaitan dengan pengorganisasian seperti halnya menyusun perencanaan, membangun organisasi, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi atau sering kali mendengar istilah manajer, ya kan? Nah, sebenarnya siapa sih manajer atau orang berperan seperti apa yang disebut manajer? Nah, manajer ini atau manajer dalam istilah manajemen adalah merupakan orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen. Itu disebut sebagai siapa tadi? Disebut sebagai manajer. Oke, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih konsep dalam manajemen? Nah, selanjutnya kita ulas tentang konsep dari manajemen ya. Teman-teman, secara etimologi kata manajemen ini diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu seperti dilihat tulisannya ya, ada tulisan managemen ya kan. Nah, itu merupakan bahasa Prancis kuno awal yang sekarang kalau di Indonesia kan kita membacanya adalah manajemen. Yang artinya apa? Yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Jadi manajemen secara definisi atau bisa juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengkoordinasian, kemudian pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Nah, ada beberapa ahli di bidang manajemen yang tentu punya beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan manajemen. Nah, pendapat beberapa ahli ini dapat kita jadikan sebagai landasan yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami apa yang dimaksud atau tentang ilmu manajemen. Nah, berikut ini bisa dilihat teman-teman, ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Mary Parker Follett, ya kan. Nah, Follett ini menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sehingga dari penjelasan tersebut atau definisi tersebut, maka dengan kata lain, seorang manajer menurut Follett ini adalah bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemudian teman-teman, di sini ada juga tokoh lain yaitu Henry Fayol yang sering atau banyak sekali kita temui pendapat-pendapat beliau yang dicuplik dalam ilmu manajemen, ya kan. Nah, menurut Henry Fayol ini, definisi dari manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian tokoh yang berikutnya yaitu menurut Ricky W. Griffin atau sering kita kenal dengan Griffin gitu ya. Jadi Griffin ini mendefinisikan manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, maksud dari Griffin ini, efektif itu berarti tujuan dapat tercapai sesuai rencana, sedangkan efisien yakni tugas dijalankan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai jadwal. Nah, itu adalah beberapa definisi menurut para ahli ya. Teman-teman bisa lebih memahami maksud apa yang dimaksud dengan manajemen. Nah, kemudian teman-teman, dalam manajemen itu juga dibutuhkan unsur-unsur manajemen dalam membentuk sistem manajerial yang baik. Nah, semua unsur tersebut saling melengkapi satu sama lain. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka berimbas pada hasil keseluruhan pencapaian suatu organisasi.
Nah, unsurnya apa saja? Unsur-unsur manajemen itu. Berikut ini coba dilihat teman-teman. Ada beberapa unsur dalam manajemen. Yang pertama adalah man atau manusia, ya kan? Nah, faktor yang paling menentukan dalam manajemen adalah manusia. Nah, manusia yang membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Proses kerja tentu tidak akan terjadi bila tidak terdapat unsur manusia di dalamnya. Jadi unsur yang pertama apa tadi? Man. Kemudian yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Jadi dalam bisnis itu penting sekali, ya kan? Uang ini untuk diukur perputarannya dalam perusahaan tersebut. Nah, unsur uang dapat menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Nah, penggunaan uang dalam suatu perusahaan adalah untuk biaya operasional, seperti halnya apa? Gaji pegawai, pembelian dan perawatan peralatan kantor, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, unsur yang ketiga yakni material, yaitu bahan. Bahan ini terdiri dari raw material, yaitu bahan setengah jadi dan bahan jadi. Unsur material ini merupakan faktor penting dalam dunia usaha, karena hasil yang baik dapat bisa dicapai bila terdapat material yang baik pula. Nah, kemudian unsur yang keempat yakni mesin atau mesin, ya kan? Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit agar menjadi lebih mudah dan lebih cepat, ya kan? Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian unsur yang kelima adalah metode atau metode, yaitu proses pelaksanaan kerja. Tentu kita tahu bahwa hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat pula, ya kan? Jadi suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, ya kan? Selain itu, metode yang tepat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Dengan kata lain, sebuah metode hanya bisa berjalan dengan baik apabila manusia terlibat di dalamnya secara tepat dan baik pula. Oke, kemudian unsur yang keenam di sini adalah market, ya kan, atau pasar. Nah, proses pemasaran produk merupakan unsur manajemen yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Jika tidak ada pemasaran, barang tidak akan laku, ya kan? Tentu ya. Jadi kalau tidak ada yang memasarkan, ya barang diam di gudang, tidak akan laku, ya kan? Suatu bisnis dapat menguasai pasar bila menawarkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan minat dan daya beli konsumen. Itulah sebabnya proses pemasaran sangat erat hubungannya dengan kualitas barang yang dipasarkan. Oke teman-teman, mudah ya. Jadi unsur-unsur manajemen tadi ada apa saja? Yang pertama adalah man, kemudian money, kemudian material, kemudian mesin, kemudian methods, dan yang keenam adalah market. Oke, selanjutnya kita mengulas tentang fungsi dari manajemen dalam bisnis ya. Jadi tentu manajemen dalam bisnis ataupun manajemen dalam organisasi mempunyai beberapa fungsi yang ada yang sama, ada poin-poin yang mungkin sedikit berbeda. Namun pada intinya tujuannya adalah tetap sama, ingin memperoleh efektif dan efisien dan dalam pencapaian tujuannya. Nah, fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen dan sebagai acuan manajer atau seorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengoordinasi, dan mengendalikan. Nah, kalau dalam manajemen atau fungsi manajemen dalam bisnis ini terdapat 5 fungsi, ya kan? Terdapat 5 fungsi utama, ya kan? Yang pertama adalah planning atau perencanaan, ya kan? Nah, perencanaan ini merupakan hal yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Ya, jadi perencanaan sangatlah penting untuk apa? Untuk menentukan secara keseluruhan tujuan dari perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Jadi manajer selalu bertindak sebagai seorang yang mencari alternatif dalam mencapai tujuan akhir, mencapai
atau mencakup rencana jangka pendek, mencakup rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi bisa dipahami ya bahwa tanpa adanya perencanaan yang tepat dalam bisnis yang sedang berkembang dapat membuat bisnis tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Artinya penyimpangan ini dapat berakibat pada ketidakteraturan dan bahkan beresiko pada kebangkrutan ketika tidak ada perencanaan yang baik bagi setiap manajernya. Nah, itu adalah fungsi manajemen dalam bisnis. Yang pertama adalah planning. Kemudian fungsi yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian. Fungsi manajemen ini adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Nah, pembagian ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Nah, pengorganisasian ini secara lebih gampang dapat dilaksanakan dengan menentukan apa tugas yang dikerjakan, kemudian siapa yang mengerjakan, dan bagaimana harus dikerjakan. Hal ini tentu bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis melalui proses yang lebih terstruktur dan terorganisir. Oke, kemudian fungsi manajemen dalam bisnis yang ketiga adalah staffing, ya kan, atau penempatan. Nah, staffing ini mirip dengan pengorganisasian atau organizing. Namun, staffing ini penggunaannya lebih luas. Bila pengorganisasian lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, jadi fokus pada sumber daya manusianya, maka untuk staffing ini lebih memperhatikan sumber daya secara umum, jadi mencakup semuanya. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya adalah peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Oke, kemudian fungsi yang keempat adalah directing atau pengarahan. Nah, fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran target sesuai prosedur manajer yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan jika terjadi masalah atau jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Karena tidak semua hal yang direncanakan dalam bisnis bisa diwujudkan secara nyata dalam tindakan. Mengingat apa? Mengingat banyak kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga disinilah fungsi manajemen sebagai pengarahan agar apa yang dikerjakan sumber daya masih berada pada jalur yang semestinya. Jadi ketika keluar bisa diarahkan kembali lagi, ketika menyimpang bisa diarahkan kembali lagi. Nah, itu fungsi dari pengarahan atau directing. Kemudian fungsi manajemen dalam bisnis yang kelima adalah controlling atau pengawasan ya. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, tentu perlu ada yang namanya apa? Pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Manajer secara aktif akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang sudah diorganisir sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya juga. Jadi adanya kesalahan dalam menjalankan tugas dapat dikoreksi untuk menjadi pembelajaran pada perencanaan tahap berikutnya. Sehingga ini sebagai evaluasi untuk perencanaan berikutnya agar perencanaan berikutnya lebih tepat sasaran, lebih baik dan lebih menjadikan proses manajemen ini, proses pengolahan usaha ini lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke teman-teman, mudah sekali ya fungsi dari manajemen dalam bisnis tadi. Yang pertama adalah planning, kemudian organizing, kemudian staffing, kemudian directing, kemudian controlling. Nah, terima kasih teman-teman untuk belajar bersama kita hari ini tentang konsep manajemen. Sementara ini dulu, mudah-mudahan mudah difahami dan bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap bersama saya Fatim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.